Halo, selamat pagi anak ibu. Namo Buddhaya, bertemu lagi dengan ibu guru mata pelajaran PPKN. Sebelum kita masuk materi pagi hari ini, ibu memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Rosmoli Arnia Sirait. Anak ibu bisa memanggil ibu Ros. Materi kita pagi hari ini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya anak ibu mengambil sikap berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran pagi hari ini, ibu menyampaikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuannya menganalisa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar keterampilannya menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pagi hari ini, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi pagi hari ini, ibu menyampaikan lambang Garuda Pancasila. Makna yang terkandung dalam lambang negara adalah jumlah bulu-bulunya. Pada tiap sayap, kanan dan kiri terdapat 17 helai bulu. Pada bagian ekor terdapat 8 helai bulu. Di bawah perisai terdapat 19 helai bulu. Di bagian leher terdapat 25 helai bulu. Hal itu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pada leher burung Garuda terdapat sebuah perisai. Dalam perisai itu terdapat gambar-gambar yang melambangkan Pancasila. Pancasila sila pertama yaitu bintang ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua rantai baja yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga pohon beringin yang dinamakan persatuan Indonesia. Sila keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir, sila kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garis yang melintang pada perisai yang digambar tebal melambangkan pada Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Lambang negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Penerapan nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila terdapat butir-butir Pancasilanya. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setiap penduduk berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agamanya. Ketiga, hidup rukun, saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama. Keempat, tidak memaksa warga negara untuk beragama, melainkan diwajibkan untuk memeluk agamanya sesuai hukum yang berlaku. Penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila terdapat butir-butir Pancasila. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan hajat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Terakhir, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Pada slide berikutnya, butir-butir Pancasila sila ketiga antara lain 1. Menempatkan kesatuan, persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Keempat, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir,
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan nilai-nilai dalam sila keempat. Terdapat 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama. Keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terakhir, kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sadar dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Pada slide berikutnya, penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila antara lain, pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Ketiga, suka bekerja keras. Keempat, menghargai hasil kerja keras orang lain. Kelima, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Keenam, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dalam gotong royong. Ketujuh, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Kedelapan, menghormati hak orang lain. Kesembilan, suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Terakhir, tidak menggunakan hak milik orang untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Baiklah anak ibu semuanya, kesimpulan materi pagi hari ini yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, bermoral, serta mampu bersaing dalam segala bidang. Untuk materi pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang, Namo Buddhaya.